Beautypreneur, welcome back to YouTube Beautypreneur Solution, tempat di mana kita bisa sharing-sharing seputar kecantikan dan juga seputar bisnis kecantikan. Nah, kalau udah ada saya, Fani, berarti kita ada di segmen TTS alias Talking Santai. Nah, nantinya di Talking Santai ini kita akan mengundang beberapa bintang tamu nih, seperti beauty influencer, kemudian ada juga pemilik bisnis, dan yang terakhir beauty fighter. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengalaman mereka ya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih itu Beautypreneur Solution, Beautypreneur Solution adalah tempat di mana kamu bisa membuat produk kecantikan ya tentunya ya, dengan brand kamu sendiri nih. Mau produk kosmetik ataupun produk skincare itu bisa banget. Kamu tinggal hubungi aja customer service atau bisa kepoin media sosialnya Beautypreneur Solution. Oke deh, daripada kelamaan nih, pasti udah gak sabar dong nunggu bintang tamu hari ini siapa sih? Nah, langsung aja kita panggil masih dengan beauty influencer nih. Yuk kita panggil Kak Yuku Fani. Hai. Halo. Namanya sama ya? Iya, sama Fani. Iya. Kalau aku bedanya Yuku Fanistiani, tapi panggilannya Yuku, kalau enggak nama panggungnya Ukui. Oh, oke. Kenalan dulu nih, silakan ke para beautypreneur. Halo guys, jadi nama aku Yuku Fanistiani, panggil aja Yuku atau Ukui. Terus aku juga masih kuliah semester akhir dan kesibukan aku itu bikin konten terus kerja juga sih freelance kayak gitu sama kuliah, udah. Oke deh, berarti dipanggilnya mau Yuku atau Ukui nih? Seenaknya aja. Kalau kakak enaknya apa? Enaknya Kak Yuku atau Kak Ukui? Yuku aja deh. Oke, Kak Yuku berarti ya. Berarti selain kesibukan jadi beauty influencer, kuliah juga semester berapa? Semester 6. Semester 6 sama ada freelance juga. Iya. Masih aktif semua itu? Iya. Oke, masih aktif. Oke nih, kita kayak seperti biasa ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, izin untuk kita coba pengalaman-pengalamannya Kak Yuku sebagai beauty influencer nih seperti apa sih? Mungkin para beautypreneur di rumah tuh pengen tahu juga, apalagi followers Kak Yuku nih. Iya. Kan? Pengen tahu kehidupan Kak Yuku lah gitu. Yuk. Menurut Kak Yuku nih, apa sih Kak yang menarik jadi seorang beauty influencer tuh? Yang menariknya, kelebihan dulu apa kekurangan dulu nih? Boleh, keduanya. Oke, kelebihannya dulu kali ya. Kalau kelebihannya mungkin kita bisa dapat produk gratis gitu, produk kecantikan. Pokoknya endorsement deh. Dan alhamdulillah aku udah ngasilin dari situ semua gitu. Terus juga kedua bisa nambah relasi, nambah temen-temen beauty gitu kan dari event. Aku kan sering ikutan event beauty juga Pak. Nah dari situ kita bisa sharing, pokoknya banyak temen relasi. Nah dari relasi itu bisa nambah kerjaan juga gitu ya kan, dapat tambahan kayak gitu deh. Terus kalau kekurangannya sih menurut aku kayak ya biasalah netizen ya kan, hujatan gitu. Ini parahnya sih, ini sih temen sendiri sih kalau aku ada juga gitu loh. Nggak cuma dari ini, bahkan temen sendiri gitu ibaratnya. Ya gitu deh. Jadi emang biasanya tuh yang julid-julid itu emang dari orang terdekat sendiri sih biasanya. Iya, biasanya. Justru musuh terbesar kadang ya. Nggak semua kok. Nggak, teman-teman aku juga banyak yang baik banget sama aku. Tapi kan ada juga yang fake gitu. Bahkan kadang musuh terbesar aja diri sendiri. Iya. Gitu. Oke deh, kita lanjut nih Kak. Terus jadi udah berapa lama nih terjun di dunia beauty influencer ini? Sejak tahun berapa sih? Sejak sebenarnya dari 2019. Kalau 2018 itu aku belum tahu kan soal makeup, soal beauty aku belum tahu. Nah aku baru tahu itu dari 2019 sebelum COVID dulu nih. Nih kan sebelum COVID terus aku belajar aja gitu, pengen makeup, pengen jadi suka make up kayak gitu-gitu. Aku tanya-tanya ke temen juga, ke temen aku yang suka make up, nanya-nanya gitu kan. Nah dari situ aku tertarik aja gitu. Awalnya sih sebenarnya konten aku tuh bukan make up awalnya. Awalnya itu aku kan fokusnya ke YouTube dulu kan, di YouTube. Kalau Instagram aku belum aktif awalnya, belum. Jadi aku di YouTube dulu.
Kalau di YouTube itu aku prank juga sih, prank. Oke. Karena Konten prank gitu ya? Iya, konten prank karena temen-temen aku kan ada yang cowok juga gitu. Maksudnya yang cowok juga banyak. Nah, mereka itu rata-rata kontennya prank gitu loh. Iya, awalnya gitu. Terus habis gitu semenjak COVID ini jadi makin-makin nih sering bikin konten karena kan gabut juga kan. Itu 2020 itu bener-bener pas banget. Itu pokoknya itu waktunya pas banget gitu kan. Terus juga aku ikut-ikut komunitas beauty juga. Saat itu komunitas beauty banyak banget. Bener-bener masih banyak banget. Iya, itu saat itu ya karena kan COVID juga ya. Jadi orang-orang bikin komunitas juga. Nah, dari situlah aku terbentuk lah kenapa aku mau di dunia beauty gitu. Nah, terus nih awalnya kan tadi katanya kan tadinya nggak tertarik sama sekali di dunia makeup. Iya, nah, karena tiba-tiba tuh tertarik. Nah, itu tuh kenapa tuh? Karena mungkin suka awalnya sih bukan dari makeupnya tapi mungkin dari secara kamera. Aku orangnya suka ini kan. Suka tampil? Iya, ibaratnya namanya suka tampil. Tapi dulu tuh aku tuh SMA tuh aku tuh bisa dibilang nggak suka tampil karena itu aku takut diinin sama temen-temen gitu. Soalnya kalau aku kayak gitu udah dari SMA itu mungkin bakal diledekin kali ya. Belum gitu. siap Iya, diledek belum siap diledek gitu. Tapi emang udah tertariknya dari dulu sebenarnya makeup gitu. Enggak sih, kalau makeupnya dari 2019 yang itu, yang 19 itu. Itu kenapa tertarik maksudnya? Yang awalnya bikin tertarik itu apa sih gitu? Yang bikin tertarik itu gak tau sih, awalnya kan pengen gitu, ada rasa niat dari diri sendiri aja. Tiba-tiba pengen dandan deh. Iya, belajar belajar dandan deh, makeup kayak gitu kan. Awalnya kan nggak suka kan, ibaratnya nggak suka makeupan gitu. Nah, kayak dari diri sendiri dulu aja sih, terus termotivasi dari teman-teman aku udah pada sukses di dunia YouTube gitu, udah pada kayak viral-viral gitu kan. Jadi, wah aku juga ini nih, mereka jadi motivasi aku gitu. Pasti aku juga bisa kayak mereka. Cuma bedanya kalau mereka itu bidangnya di konten prank. Kalau teman-teman aku, ya kalau aku di dunia beauty gitu. Karena temen juga sih, banyak temen juga, faktor banyak temen juga gitu. Karena banyak temen yang mungkin tampil jadi coba deh gitu ya. Cuman dengan konten yang berbeda, make up gitu. Iya. Oke deh. Terus pasti nih namanya tadi kan ada role model ya, selain si teman-teman itu sendiri yang bikin kamu semangat buat konten jadi beauty influencer ini. Ada nggak sih beauty influencer sendiri yang emang kamu makin mantep jadi kayak ini kayaknya jadi semangat gitu ngeliat dia, motivasi gitu ya? Motivasinya iya, itu ngeliat siapa sih gitu. Kalau pertama Tasya Farasya aku udah pernah ketemu juga, udah pernah foto. Iya, udah pernah. Ada fotonya? Ada kok. Nanti kita tampilin ya foto sama Tasya Farasya. Iya, beneran ada. Terus yang kedua itu Kak Hanum Mega, karena aku suka sih. Maksudnya aku ngerasa kita sefrekuens gitu. Maksudnya dari sikap dia, tahu kan Kak Hanum Mega? Iya, itu Hanum Mega. Itu aku termotivasi banget sih sama dia gitu. Karena kehidupannya yang dari bawah sampai sekarang kayak berarti gitu. Ada Tasya Farasya sama Hanum Mega gitu ya. Oke deh kalau gitu. Nah, Beautypreneur, kita masih akan ngobrol lagi nih sama Kak Yuku, tapi sebelum itu nggak seru dong kalau nggak ada challenge nih. Jadi seperti apa challenge-nya kita lihat nanti ya. Oke Beautypreneur, nah kita udah masuk di segmen challenge nih. Nah, Yuku udah tahu belum sih kira-kira mau challenge apa nih? Kan Yuku udah aku suruh buat bersihin makeup. Iya. Terus di depan juga ada makeup yang sangat minimalis ini. Iya. Kira-kira tahu nih disuruh ngapain? Aku boleh tebak? Boleh dong. Aku tebak ya. Iya. Kayaknya sih menurut aku harus makeup ini pokoknya yang dari sini berapa menit gitu. Oke, benar. Kira-kira berapa menit nih? 10. 5. Kalau 10 menit mah jadinya nanti cantik banget ya. 5. Nah, kita nggak bisa kayak gitu kalau challenge nih. 5. Jadi challenge-nya adalah Yuku harus make up dalam waktu 1 menit aja. 1 menit? Dengan barang-barang, dengan make up seadanya.
Oh. Oke, bukan challenge namanya. Kalau cuma 5 menit mah Yuku udah bisa. Di Instagramnya aja ada kan challenge makeup 5 menit. Iya ada. Nah makanya sekarang kita turun nih challenge makeup 1 menit. Di 1 menit Jadi aku apa akan mukanya lagi. Yuku nih kita saksikan aja langsung ya. Kakak yang di belakang tolong dihitung dong Aduh, menitannya sorry, ya. ini apa? Oh, ini blush. Nih kita jadi di sini ada pensil Oke. alis, Iya. terus ada eyeliner, ada blush on, ada lip tint, Iya. terus ada bedak ya, Iya, bedak padat. bedak padat. Jadi kita simple aja lah ya. Simple nih kalau di simple. Instagramnya Yuku kan ada tema-temanya nih, make up ketemu calon suami, make up dicerain suami lah, terus Sampai ngestel ke situ ada ya. make up apa lagi tuh, make up ke kampus buru-buru. Ada juga aku make up ke naik angkot, naik bajai ya ada. Ada make up apa lagi tuh, pokoknya Make up banyak kan. challenge, Sekarang ya. kalau sekarang kira-kira judulnya make up apa nih? Make up cepet 1 menit. Make up cepet 1 menit. Make up Seperti apa jadinya? Kita mulai aja ya. Udah siap kakak yang di belakang? Oke. Ini waktunya di mana? Nanti Ada di mana? sama kakaknya. Oh, Oke. oke. 3, 2, 1. Oke. Jadi apa kira-kira nih? Aduh, Oke, udah. Oh, masih lama ya, masih lama. udah lama lah ya. Udah 10 detik ya, Yuku. Iya. Ya Allah, bedak mah gampang. Langsung aja, aduh. Udah 20 detik. Ya Allah. Maaf ya guys kalau hasilnya jelek kayak Namanya juga makeup 1 menit, jadi dimaklumin aja ini ya. bisa dijadiin eyeshadow juga. Oke, udah jalan setengah menit nih. Allah. Ini dia ngambil part yang susah eyeliner atau emang Yuku biasa pakai eyeliner, kita lihat nih. Oh, jangan diliatin. Oh, gak boleh. Tegang ternyata beauty planner kalau diliatin. Oke, kita ngeliat ke beauty planner aja deh kalau kayak gitu deh. Oke, udah masuk ke 50 detik. Yang penting lip tint deh. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Wah. Ya. Kita lihat hasilnya. Aduh, ini sampai mau jatuh. Jangan lupa dibukain, harusnya dibukain dulu. Oke, waktunya udah habis. Nah, Oke, Yuku masih ada yang mau dibenerin, kita kasih kesempatan Yuku buat benerin dulu ya. Ada yang mau dibenerin lagi nggak nih? enggak. Ada yang mau ditambahin? Kita mah baik. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahin dulu. Udah aman. Karena makeupnya segini doang, udah sih aman. Untung alisnya Yuku tebel ya. Iya. Jadi nggak perlu pakai alis lagi. Gimana kalau alisnya botak? Udah deh repot deh, mungkin alis dulu kali pertama. Iya. Jadi ini hasilnya bisa dilihat. Makeup cepet 1 menit ya tadi ya. Doang, iya. Soalnya nggak ada dasarnya juga, nggak ada founding maksudnya. Jadi tapi tetap kelihatan cakep kok. Jadi buat kalian beauty planner yang ngerasa kayak mana bisa makeup cepet-cepet gitu. Kalau Bisa. pacarnya marah-marah nih makeup kok lama, enggak kok bisa kok. Asal niat. Tuh, jadi ya udah yang simpel-simpel aja Iya, tapi tetap simpel. bikin cakep. Ini aja tadi jadi apa aja nih? Blush on. Blush on juga bisa, terus sama ini, Blush, sama jadi blush eyeshadow. on sama eyeshadow. Jadinya Iya. coba merem biar dilihat. Tuh, dia juga cakep hasilnya blush on-nya. Blush Iya. on pakai blush on. Eyeshadow pakai blush on gitu Iya. ya. Oke deh. Itu tadi challenge-nya, seru banget ya. Siapa nih yang bisa juga challenge makeup 1 menit? Nanti tulis di kolom komentar atau bisa tag ke Beauty Planner Solution yang bisa makeup challenge makeup 1 menit. Iya. Oke, nanti di repost, tenang Iya. aja. Oke, kita lanjut ke podcastnya lagi ya. Oke. Oke, berarti awal jerawatan itu emang udah dari lama gitu ya? Iya, tapi Emang nggak bukan. yang parah banget aku tuh. Oh. Jadi kayak yang biasa aja, ngerti gak sih? Kalau yang palingan itu headnya itu karena head kan, munculnya itu karena head pertama, terus karena hormon juga gitu. Nggak karena make up gitu. Tapi sama karena nyoba-nyobain juga mungkin ya Iya, jadinya skincare tambah ya. parah gitu Iya. ya. Nah, terus tapi karena semenjak itu tahu, semenjak dari visit Klinik klinik itu. itu, terus juga tapi aku belajar juga soal kandungan skincare gitu. Mana yang boleh, mana yang Iya, nggak boleh kayak gitu. jadi mana yang aku nggak sembarangan lagi nih buat ngituin endorse skincare. Aku juga milih-milih kok sekarang. Oke deh. Terus berarti kata-kata netizen yang julid banget yang menurut kamu sampai kepikiran itu cuma yang tadi tuh yang apa? Yang paling aku inget itu doang. Selebihnya ada pasti, Ada, cuman aku yang nggak agak separah lupa-lupa dia lah. gitu lah Iya, ya. itu paling parah sih.
Oke deh, terus perjuangannya Kak Yuku nih sendiri dari awal sampai akhirnya sekarang bisa jadi beauty influencer dengan followers yang lumayan, dengan like yang bisa sampai 1000-an, itu tuh gimana sih Kak perjuangannya dari awal tuh, bisa diceritain nggak sih ke beauty planner? Jujur aja nih ya, aku tuh sebenarnya kurang disupport sama orang tua soal kalau konten-konten gini aku kurang disupport. Nah, ortu aku tuh nyuruhnya tuh fokus kuliah gitu. Iya, sebenarnya kurang setuju, bisa dikatakan kurang setuju. Jadi aku kalau ngambil ngetek video di rumah aja, aku kadang diem-diem atau enggak ini apa namanya dengan waktu-waktu tertentu aja. Pokoknya kalau malam itu bener-bener gak bisa. Sampai sekarang? Iya. Itu. Oke, terus? Makanya aku jadi pengen terkadang jadi pengen ngontrak deh, pengen ngekos deh, kadang mikir kayak gitu kan. Soalnya aku nggak punya kamar di rumah. Oke, nggak ada kamar sendiri iya, gitu ya? Iya, nggak punya kamar. Iya, jadi aku rumahnya ininya sama orang tua gitu. Terus itu gimana sih tuh perjuangannya? Berarti kan selain ngumpet-ngumpet ibaratnya dari orang tua, terus apalagi sih sampai akhirnya ya bisa punya konten sebanyak itu gitu loh. Perjuangannya itu sih yang sering aku bingung. Ini banget ya? Iya. Terlalu banyak mungkin? Terlalu banyak, jadi susah untuk disampaikan. Atau ada? Itu sih yang paling inget, yang paling ini. Terus entah sempet kayak pasti kan namanya di rumah nggak didukung sama orang tua ya, apalagi orang tua kan yang paling sering ketemu. Nah itu mungkin ada nggak sih kayak dukungan dari temen atau dari mana yang udah semangat atau gimana, atau yang sampai ngebantu kamu segala macam, itu tuh ada nggak sih yang kayak gitu? Ya ada, teman real juga ada, teman online juga ada sih yang nyemangatin aku gitu. Terus ya udah gitu. Aku bingung jawabnya. Tapi sampai berarti ya mungkin ya beauty planner namanya orang tua kan sebenarnya itu pengen yang terbaik buat anaknya. Apalagi kan posisinya Kak Yuku ini masih kuliah gitu ya. Mungkin orang tuanya pengen fokus dulu deh sama kuliahnya. Oh iya, kenapa orang tua aku kayak kurang setuju itu karena menurut mereka ya, mungkin menurut mereka itu kayak nggak ada hasilnya. Orang tua aku maksudnya pikirannya belum modern gitu kan, maksudnya belum ini sama dunia sekarang kan, ya kan, ngerti kan? Masih ya namanya orang tua gitu lah ya. Iya, belum mikir ke situ maksudnya, jadi kurang setuju karena itu, karena gitu sih. Ya karena kan orang tua kan pengennya kayak sekolah, terus kerja, dapetin hasil, dapetin gitu. Padahal aku juga dapat hasil gitu. Mungkin kurang ditunjukin hasilnya kayak nih loh mah, nih loh pa yang aku dapet gitu. Padahal udah sering, cuma nggak tahu ya. Pengen fokus kuliah, mungkin setelah kuliah setelah lulus mungkin dibebasin. Iya, gitu. Terus selain itu berarti ada teman juga ya, teman online maupun offline yang emang dukung Kak Yuku ya sampai. Terus ada nggak sih Kak cerita yang sampai bener-bener unik atau yang sampai terngiang-ngiang pas bikin konten tuh, kayak yang apa? Ih, kalau dipikir kok kocak ya bisa sampai kayak gitu bikin konten tuh. Oh iya, ini kocak banget sih. Ya pokoknya nggak tahu kenapa nih ya, itu tuh kenapa konten aku yang viralnya, maksudnya yang view-nya lebih banyak itu yang aku lagi jelek, maksudnya yang ngejelek awalnya kan tahu kan transisi makeup. Iya, transisi makeup yang dari jelek banget. Yang dari jelek banget itu kenapa viewersnya lebih banyak? Tolong. Kenapa orang sukanya kita yang jelek? Soalnya gini, kadang kan di luar sana nggak semua orang cantik. Iya. Maksudnya jujur aja pasti beauty planner semua nih kalau ngelihat konten yang kayak gitu, orang dari cantik ke cantik aja tuh udah biasa. Iya, udah biasa. Dari cantik ke cantik banget gitu. Tapi kalau yang dari parah banget, bener-bener kayak yang, maaf ya Kak, maksudnya kan Kakak kan agak jerawatan gitu ya, dari jerawatnya kelihatan banget terus tiba-tiba ketutup, itu lebih takjub sih orang biasanya. Iya, terus juga bisa menghibur juga kan, orang kan jadi ngeliatnya terhibur gitu kan, nggak berubah banget langsung gitu. like, komen kayak gitu kan. Berarti mungkin dibanyakin tuh Kak. Iya, ntar aku mau fokusin ke situ deh. Ini terakhir nih Kak, ada nggak sih kata-kata motivasi buat para beauty planner nih yang mungkin punya pengalaman kayak Yuku ya, kayak misalnya dengan muka yang berjerawat dia nggak pede, terus dengan restu orang tua yang nggak dapet gitu, ada nggak sih kata-kata motivasi atau pesan buat mereka gitu? Apa ya?
Pokoknya kalian semangat terus apa yang kalian mau gitu. Pokoknya kalau misalnya ada yang nggak setuju sebenarnya tanyain dulu sih ke orang tua juga. Terus tapi kalian harus tetap ngelakuin juga. Kalau enggak juga kalian nggak bakal bisa ke titik itu gitu loh. Terus pokoknya harus emang dari niat dulu sih yang pertama guys. Harus dari niat kita dulu. Kita mau sukses itu apa nih gitu. Tujuannya, motivasinya, kita harus tahu dulu itu tujuannya. Terus apa ya, apa lagi ya? Terus ya pokoknya apa yang kalian suka, pokoknya kalian gak usah dengerin netizen, gak usah dengerin orang-orang yang toksik gitu loh. Gak usah dengerin, kalian fokus aja ke diri kalian itu, ke tujuan kalian itu mau apa, kayak gitu sih. Jadi intinya yang dimaksud Kak Yuko adalah tetap jalanin apa yang kalian mau, gak usah mikirin orang-orang yang emang gak suka, karena masih banyak orang-orang yang emang suka sama kalian, emang banyak sayang sama kalian. Ya, gitu. karena kalau kalian nungguin orang suka itu nggak bakal ada habisnya gitu. Bener, kalau ngikutin kemauan mereka nggak ada habisnya, bener deh. Ya. Jadi lebih fokus ke keinginan kalian sendiri aja gitu mungkin ya. Sama untuk yang masalah orang tua, mungkin orang tuanya bisa diberikan pengertian sampai akhirnya paham kalau ini loh mau kita, ini loh mau kamu kayak gitu. Jadi ya emang pasti banyak sih yang bertentangan sama orang tua gitu ya. Oke deh Beautypreneur, nah itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Yuko soal kesehariannya, soal suka dukanya, soal permasalahannya dengan orang tua gitu ya. Jadi buat kalian yang emang pengen jadi beauty influencer, tetap semangat. Terus jangan lupa juga follow akun Instagramnya aku yukufani.st. Nanti ditulis ya sama Beauty Planner Solution. Oh ya, ini jangan lupa di subscribe juga ya. Aku juga punya YouTube kok, Yukufani Stiani. Jangan lupa subscribe. Kalian juga jangan lupa subscribe Beauty Planner Solution. Oke, sekian YouTube Beauty Planner Solution kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Bye.